Sempat dibuat bingung di awal laga, ganda putra Indonesia Sabar _Reza justru mengamuk dan membantai wakil Jepang untuk mengunci tiket 16 besar French Open. Para pecinta dan di tanah air kembali dibuat bangga. Pasangan ganda putra andalan kita, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, baru saja menunjukkan performa yang luar biasa dominan di babak pertama French Open 2025. Mereka tampil tanpa ampun. Betul sekali. Bertanding di Glass Arena, Femmes du Bois de la Justice pada hari Rabu tanggal 22 Oktober, mereka berhadapan dengan pasangan dari Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Banyak yang mengira pertarungan akan berjalan alot, mengingat ini adalah pertemuan pertama mereka. Benar. Pertemuan pertama selalu penuh dengan teka-teki, dan memang di awal-awal permainan, Sabar dan Reza terlihat sedikit meraba-raba, bahkan sempat kebingungan dengan pola permainan yang diterapkan oleh Mitsuhashi dan Okamura. Ada sedikit ketegangan di sana. Namun disitulah kelas mereka sebagai pemain top terlihat. Seperti yang diungkapkan oleh Reza setelah pertandingan, mereka tidak panik. Mereka berkomunikasi, saling mengingatkan, dan yang terpenting, mereka mendengarkan arahan dari pinggir lapangan. Dan arahan itu datang dari sosok yang sangat kita kenal, pelatih Hendra Setiawan. Reza mengatakan bahwa setelah mendapat instruksi dari Ko Hendra, fokus mereka langsung berubah total. Strateginya jelas, terus serang dan jangan beri kesempatan lawan untuk mengembangkan permainan rally mereka. Strategi yang terbukti sangat ampuh, begitu Sabar dan Reza menemukan ritme serangan mereka, pasangan Jepang seolah tak berdaya. Game pertama yang awalnya tampak akan ketat, berhasil mereka amankan dengan skor 21 melawan 15. Sebuah keunggulan psikologis yang penting. Betul, dan apa yang terjadi di game kedua benar-benar di luar dugaan. Dominasi mereka menjadi-jadi. Sabar dan Reza tidak sedikit pun mengendurkan tekanan. Pukulan-pukulan tajam, smash keras, dan penempatan bola yang akurat membuat Mitsuhashi dan Okamura frustrasi. Mereka benar-benar tidak diberi nafas. Game kedua menjadi panggung pembantaian di mana Sabar dan Reza melaju kencang dan menutup pertandingan dengan skor yang sangat telak 21 melawan 7. Hanya butuh waktu yang relatif singkat untuk menyudahi perlawanan mereka. Kemenangan 2 game langsung dengan skor akhir yang begitu menjolok tentu menjadi pesan kuat bagi lawan-lawan mereka di turnamen ini. Ini menunjukkan bahwa Sabar dan Reza datang ke Prancis bukan hanya sebagai penggembira, tapi sebagai penantang serius. Namun perjuangan mereka tidak hanya soal strategi di lapangan. Sabar juga menyoroti adanya tantangan teknis, yaitu kondisi shuttlecock di Glass Arena. Menurutnya, shuttlecock kali ini terasa sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan saat mereka melakukan uji coba lapangan beberapa waktu sebelumnya. Oh, ini adalah faktor krusial yang seringkali luput dari perhatian penonton. Sabar menjelaskan bahwa saat mereka mencoba lapangan beberapa waktu sebelumnya, shuttlecocknya justru terasa sangat lambat. Perbedaan ini menuntut adaptasi yang cepat dari para pemain. Tepat sekali. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shuttlecock yang berbeda-beda di setiap turnamen adalah ciri khas pemain kelas dunia. Dan Sabar Reza membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Mereka berhasil menyesuaikan kekuatan dan sentuhan pukulan mereka dengan sempurna. Kemenangan ini otomatis mengantarkan mereka ke babak 16 besar. Namun tantangan berikutnya justru datang dari rumah sendiri. Mereka akan menghadapi perang saudara melawan rekan senegara, Rian Agung Saputro dan Rahmat Hidayat. Sebuah partai yang pastinya akan sangat sengit dan emosional. Bertemu dengan rekan senegara selalu memiliki dinamika tersendiri. Mereka saling mengenal gaya bermain satu sama lain, kekuatan dan juga kelemahannya. Ini akan menjadi pertarungan adu strategi dan mental. Dan Reza pun sudah mengantisipasi hal ini. Dia menegaskan bahwa mereka akan bermain semaksimal mungkin dan sudah siap 100%. Besok kami akan bertemu dengan Rian dan Rahmat dan kami pasti akan bermain semaksimal mungkin. Kami sudah siap untuk menjaga kondisi dan fokus pada pertandingan besok, begitu katanya. Sikap yang sangat profesional, meskipun akan berhadapan dengan teman sendiri, tidak ada kata main-main. Di lapangan, mereka adalah lawan yang sama-sama menginginkan kemenangan untuk melaju ke babak 4 besar French Open. Di sisi lain, Sabar menambahkan bahwa meskipun target mereka adalah untuk tampil lebih baik di setiap pertandingan, hal yang paling penting saat ini adalah untuk tetap fokus dari satu laga ke laga yang lainnya dan mencoba menikmati setiap momen di turnamen ini. Sebuah filosofi yang bagus, tidak terlalu terbebani dengan target yang jauh di depan, tetapi fokus pada apa yang ada di hadapan mereka. Ini membantu mereka untuk bermain lebih lepas dan tanpa tekanan seperti yang kita lihat pada pertandingan babak pertama ini. Jadi para BL wajib menyiapkan dukungan penuh untuk laga perang saudara besok. Siapapun yang menang, satu tiket perempat besar French Open 2025 sudah pasti milik Indonesia di nomor ganda putra. Benar, kita doakan saja yang terbaik bagi kedua pasangan. Semoga mereka bisa menunjukkan permainan kelas dunia dan yang paling penting semoga tidak ada yang mengalami cedera. Mari kita nantikan bersama pertarungan Sabar Reza melawan Rian dan Rahmat. Jonathan Christie tampil menggila, menghabisi Kenta Nishimoto dalam 2 game langsung untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar dengan performa tanpa ampun.
Selamat datang kembali di channel kami di mana kita akan mengupas tuntas laga panas yang baru saja berakhir antara jagoan kita, Jonathan Christie melawan wakil Jepang Kenta Nishimoto. Benar sekali, pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, tapi sebuah pertarungan penuh gengsi yang membuktikan kualitas sesungguhnya dari seorang Jonathan Christie. Sejak awal, atmosfernya sudah terasa sangat tegang. Betul, game pertama dimulai dengan kedua pemain saling membaca permainan. Nishimoto mencoba bermain cepat, tetapi Jojo dengan cerdik berhasil meredamnya. Pukulan-pukulan silangnya benar-benar merepotkan. Kita lihat bagaimana Jojo berhasil unggul tipis di awal memimpin 3-1 sebelum Nishimoto menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kejar-mengejar angka terjadi begitu ketat, menunjukkan betapa seimbangnya kekuatan mereka. Momen krusial pertama datang saat Jojo berhasil merebut interval dengan keunggulan 11-10. Itu adalah titik balik psikologis yang penting. Setelah itu dia tampak lebih percaya diri. Setuju, selepas interval Jojo langsung tancap gas. Ia tidak memberikan kesempatan bagi Nishimoto untuk mengembangkan permainannya. Poin demi poin diraihnya dengan pukulan-pukulan yang sangat akurat. Nishimoto sempat memberikan perlawanan sengit, bahkan berhasil menyamakan kedudukan di angka 14-14. Penonton sempat dibuat tegang mengira pertandingan akan berjalan lebih lama. Tapi disinilah mental juara Jojo berbicara. Dalam posisi kritis, ia tetap tenang dan fokus. Ia kembali memimpin menjauh hingga 18-15, sebuah jarak yang cukup aman. Dan akhirnya sebuah smash keras yang tak mampu dikembalikan oleh Nishimoto menutup game pertama dengan skor 21-18. Kemenangan di game pertama ini menjadi modal besar. Memasuki game kedua, dominasi Jonathan Christie semakin tak terbendung. Ia seolah menemukan semua jawaban atas strategi yang coba diterapkan oleh Nishimoto. Nishimoto tanpa frustrasi, ia mencoba mengubah pola permainan, namun Jojo selalu selangkah di depan. Keunggulan cepat 6-2 menjadi bukti nyata betapa Jojo mengendalikan jalannya pertandingan. Interval game kedua direbut dengan skor yang lebih meyakinkan, 11-5. Dari sini, kita semua tahu bahwa kemenangan sudah di depan mata. Nishimoto seolah kehilangan semangat juangnya. Jojo terus melaju tanpa ampun. Poin demi poin ia kumpulkan, sementara Nishimoto hanya bisa bertahan. Skor menjauh hingga 16-7, sebuah keunggulan yang sangat signifikan. Nishimoto sempat mencoba bangkit, meraih beberapa poin beruntun untuk menipiskan jarak menjadi 16-11. Ada sedikit harapan bagi para pendukungnya. Namun Jojo dengan cepat mematahkan momentum itu. Sebuah pengembalian yang dinyatakan masuk memberinya poin ke-19 yang krusial, memupus harapan Nishimoto untuk kembali ke permainan. Benar, setelah itu Jojo langsung meraih match point pada kedudukan 22-12. Pertahanan Nishimoto sudah benar-benar ditembus dan ia tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya sebuah serangan brilian dari Jojo yang gagal dikembalikan oleh Nishimoto menyudahi perlawanan wakil Jepang tersebut. Skor akhir 21-12 menutup laga ini. Kemenangan 2 game langsung yang sangat meyakinkan. Jonathan Christie menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain top dunia. Ia lolos ke babak 16 besar dengan penuh gaya. Performa seperti inilah yang kita harapkan dari para atlet andalan kita. Ketenangan, strategi matang, dan eksekusi tanpa celah. Nishimoto dibuat tak berdaya. Kemenangan ini tidak hanya penting untuk laju Jojo di turnamen ini, tetapi juga menjadi penambah semangat bagi seluruh tim Indonesia. Ini adalah pesan kuat untuk para lawannya. Kita tentu berharap performa gemilang ini bisa terus dipertahankan di babak-babak selanjutnya. Lawan yang lebih berat sudah menanti, tapi dengan permainan seperti ini kita optimis Jojo bisa melangkah jauh. Perjalanan masih panjang, tapi kemenangan telak atas Kenta Nishimoto ini adalah awal yang perpung. Sebuah penampilan yang layak diacungi jempol. Tidak diragukan lagi, Jonathan Christie membuktikan bahwa dirinya adalah ancaman serius di turnamen ini. Ia tidak hanya menang, tetapi ia mendominasi sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, Jojo menunjukkan fokus yang luar biasa. Setiap pukulan diperhitungkan dengan matang, setiap langkahnya penuh keyakinan. Nishimoto seakan dipaksa menari ikutan irama permainan Jojo. Momen-momen di mana Nishimoto mencoba keluar dari tekanan selalu berhasil digagalkan. Jojo sangat disiplin dalam bertahan dan sangat efektif saat menyerang. Ini adalah kemenangan strategis, bukan hanya adu kekuatan, tapi juga adu kecerdasan di lapangan. Jojo unggul di kedua aspek tersebut. Para penggemar bulu tangkis di seluruh Indonesia pasti sangat bangga dengan penampilan ini. Sebuah kemenangan yang diraih dengan cara yang sangat elegan dan dominan. Kita akan terus mengawal perjalanan Jonathan Christie di turnamen ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan penuh kepada para pahlawan olahraga kita. Tentu saja. Terima kasih telah menyaksikan ulasan kami. Tetap dukung channel ini agar kami bisa terus memberikan analisis mendalam dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya.